Lagi pakai lip tint. Nggak apa-apa, touch up. Kalau menurut kakak, definisi cantik itu gimana sih? Definisi cantik itu Gimana? Yang pakai kerudung. Yang pakai kerudung. Cantik tuh yang penting percaya diri sih, sama nggak mesti dari fisik juga, tapi emang bersih, wangi kayak gitu sih. Bersih, terus putih, sama dia bisa ngerawat diri. Jadi diri sendiri sih. Kalau aku jadi cantik itu nggak ada batasnya sih. Yang rapi gitu. It depends. It mostly depends on the personality first and the clothing style. Kalau aku yang kayak putih standar luar negeri. Luar dalam sih ya. Terus Terus dalam. kelakuan juga kan. Oke. Ya perilaku. Perilaku juga yang ngaruh ya. Ini kalian siapa namanya masing-masing? Lela. Aisyah, Leli. Nah, kalau buat kalian nih, cantik tuh kayak gimana sih? Gimana? Cantik, kalau saya sih orangnya nggak perlu cantik, yang penting setia. Cantik dari dalam bukan dari luar. Percuma kalau kelihatan cantik tapi hatinya putih. berpakaian gitu tuh, berkerudung lah, bertutup aurat gitu. Cantik kak, warnanya putih, bersih. Kalau misalkan definisi orang ganteng gimana? Alisnya tebal. Kembali lagi ke sikap. kalau aku lihat cowok tampan tuh yang ganteng tuh yang pinter sih, yang cerdas. Ya. Asal dia nggak seksis tuh tampan. Jelas itu ya. Ya biasanya sih orang-orang kelihatan ganteng dari outfit. Prince sih. Oke. Gila ganteng Prince. Oke, sama-sama berarti Luar ya dalam itu. ganteng Iya, gitu. luar dalam sangat Luar dalam. Oke. Kalau ganteng tuh sebenarnya balik lagi sih, poin utamanya tuh yang penting bersih, wangi, terus juga ya itu ganteng tuh pasti percaya diri kan. Kadang mungkin nggak harus dari fisik juga, tapi dari kayak penampilan harus rapi. Kalau menurut gue sih yang good looking sama bisa itu dia bisa fashionnya pas gitu-gitu. Kayak Aliando. Dalam series Beauty and Technology ini, Magdalene sudah mengupas dalam tentang standar kecantikan kita. Mulai dari gimana teknologi mempengaruhi insecurity kita, gimana media dan influencer dipakai untuk membangun standar kecantikan, sampai gimana standar kecantikan itu ditanamkan dari generasi ke generasi. Gue JJ Bahri. Di video terakhir series Beauty and Technology kali ini, gue bakal ngebahas masalah utama yang selalu lekat dengan standar kecantikan kita. Kenapa produk kecantikan selalu dekat dengan perempuan? Dan sejak kapan make up, outfit, dan cara kita berdandan ditempeli oleh gender? Untuk waktu yang lama, make up dan semua produk-produk perawatan tubuh akrab dengan perempuan dan hal-hal feminin. Itu yang bikin cowok-cowok yang pakai make up sempat jadi topik kontroversial banget sejak awal 2010-an sampai sekarang. Artis-artis cowok maskulin heteroseksual yang pakai rok atau outfit yang selama ini diberi gender feminin juga ikutan jadi topik kontroversial. Masih banyak di antara kita yang menganggap laki-laki yang maskulin nggak seharusnya memakai make up atau skincare. Dulu tuh termasuk di keluarga aku. Jadi aku tuh cowok yang mungkin pertama quote and quote merawat diri kali. In terms of sekedar milih baju aja. Kayak aku milih baju mau pakai baju apa gitu. Sempat dicap sama keluarga sendiri tuh istilahnya cowok apa ya, metroseksual. Jadi kayak mungkin karena ibu aku psikolog juga kan gitu. Terus kan belum kesana gitu arahnya. Masih sesuatu yang asing gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di luar negeri itu trennya udah happening kayak di Korea atau di Jepang gitu. Nah stereotip itu menurutku sekarang udah jauh bergeser sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayak brand-brand malah udah, temanku sendiri dia punya brand skincare, dia udah bikin juga buat cowok gitu. Karena seperti namanya juga skincare kan, care itu kan merawat gitu, merawat kulit. Nah, itu kan buat cewek buat cowok gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau lu ngerawat diri berarti lu maskulin. Nggak maskulin, kalau lu ngerawat diri berarti lu istilahnya kayak istilahnya metroseksual tadi gitu. Kalau aku melihat sih sekarang udah jauh berbeda banget sama dulu gitu. Sekarang orang lebih menerima, terus justru sebagian survei bilang kalau
cewek tuh cenderung lebih suka cowok yang merawat diri gitu. Radit adalah health influencer yang sering ditanyai cara merawat tubuh di media sosialnya. 80% audiens Radit adalah cowok. Selain tips olahraga dan jaga kesehatan tubuh, kata Radit, followersnya juga banyak yang tertarik pakai skincare routine. Aku percaya kalau healthy is beauty. Jujur dulu aku kan termasuk orang yang nggak ngerti sama sekali skincare kan, karena mungkin aku kelahiran 98 dan pada waktu itu generasi aku kayak skincare and makeup is only for girls gitu pada masa itu gitu. Dan masuk kuliah mulai muncul produk-produk skincare yang buat cowok juga kan. Nah tapi dari sebelum itu aku tuh sempet kayak iseng gitu, kayak beli di toko buku grooming Korea gitu, ternyata cowok skincarean juga. Survei Magdalen Juni lalu merekam perubahan ini. Sebanyak 99,6% atau 724 orang dari 727 responden menganggap laki-laki yang memakai skincare adalah wajar. 73,7% atau 536 responden bahkan menganggap wajar laki-laki yang mengenakan make up. Rahmanda Adi Surya, salah satu responden kami, juga punya poin menarik. Katanya gagasan tentang laki-laki yang memakai skincare adalah bagian dari dorongan industri yang memang menyasar cowok-cowok urban. Wajar atau tidak, untuk masyarakat urban saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat wajar ya, dalam artian stereotip masyarakat urban, bagaimana kemudian mereka membutuhkan produk tersebut itu, apapun bentuk skincare-nya begitu, entah sekedar sabun cuci muka atau lotion atau apapun itu, tapi mereka membutuhkan itu ketika memang dirasa produk tersebut mampu menunjang aktivitas mereka sehari-hari, seperti itu. Peran industri kecantikan pria untuk mendorong gagasan memakai skincare atau perkakas kecantikan lainnya memang besar. Menurut data Statista, industrinya secara global bernilai 15,68 miliar dolar pada 2012 dan diprediksi naik jadi 27,76 miliar dolar pada 2023. Nah, gara-gara banyak iklan yang mempromosikan perawatan diri untuk laki-laki, banyak orang yang beranggapan kalau industri kecantikan lah yang sebenarnya membantu cowok-cowok untuk nggak takut lagi melakukan perawatan diri. Padahal kelihatannya nggak kayak gitu sih. Sejak pertama kali ada, make up sebenarnya bukan sesuatu yang hadir dengan gender tertentu. Alasan besar kenapa kosmetik lengket dengan perempuan adalah karena iklan-iklan di abad 20 mulai ditempeli gender. Kapitalisme pada tahun 1930 membuat perempuan jadi target konsumen mereka. Dan ini tentu aja ada kaitannya sama revolusi industri yang melihat laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan yang harus jaga sama bersihin rumah. Iklan-iklan waktu itu fokus untuk menyuruh perempuan memperhatikan tubuh mereka. Helena Rubinstein adalah pengusaha kosmetik pertama yang mengklasifikasikan jenis kulit kita jadi berminyak, normal, dan kering pada awal 1900-an. Tujuannya untuk mempromosikan krim dagangannya, sebuah krim muka bernama Phyllis. Sejak saat itu, perempuan mulai berpikir kalau keriput, noda di wajah, kulit berminyak, dan sel kulit mati adalah hal yang salah atau perlu diperbaiki. Dan krim muka jadi kunci untuk mengatasinya. Jadi, industri kecantikan yang main-main sama insecurity kita itu udah dari dulu ya. Kalau zaman dulu, mereka jualan produknya sambil bilang bisa mengatasi boketek dan bikin kita jadi atraktif. Iklan-iklan hari ini justru menyasar personal empowerment. Kalau sebelumnya jadi cantik itu buat orang lain, sekarang iklan-iklan bilang kita perlu jadi cantik atau cakep untuk diri kita sendiri. Pola yang sama sedang dijalankan industri kecantikan untuk menangkap konsumen baru mereka, laki-laki. Pertanyaannya sekarang, apa benar gender marketing begini mau terus dipakai? Well, tentu ini masih menjadi masalah besar ya. Gap gaji antara perempuan dan laki-laki aja masih jadi first world problem. Tapi perempuan masih jadi target utama industri kecantikan. Mungkin solusinya buka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk perempuan? Sekarang muncul istilah gender neutral marketing. Brand-brand mulai menyadari dampak negatif dari melabeli gender ke produk-produk mereka. Ada niatan untuk lebih inklusif.
Tiap tahun, angka keuntungan dari pasar produk gender neutral juga terus tumbuh. 59% Gen Z Amerika Serikat misalnya, minta industri kecantikan untuk memproduksi make up yang bukan cuma buat laki-laki atau perempuan. Di satu titik, gender neutral marketing ini penting, terutama untuk membantu orang-orang lebih paham tentang spektrum gender yang nggak biner. Brand-brand netral ini juga ngebantu orang-orang yang lebih dekat dengan spektrum feminin merasa aman waktu beli produk mereka. Buat gue pribadi, perjalanan mengenal make up adalah perjalanan mengenal diri sendiri. Waktu mulai remaja, gue pikir make up adalah cara untuk jadi lebih feminin, lebih perempuan, dan lebih dekat dengan diri gue yang sebenarnya. Dulu, gue ngerasa make up adalah alat untuk menutupi disforia gender yang gue alami. Tapi over time, gue paham kalau ketergantungan pada make up itu adalah masalah struktural, sesuatu yang lebih besar dari tubuh kita sendiri. Relasi dengan make up nggak seharusnya jadi sesuatu yang toksik, sampai bikin kita punya dismorfia tubuh. Gue sendiri pakai makeup dan skincare untuk kebutuhan merawat diri. Tebal tipis, maksimalis minimalis, itu kan terserah kita. Sambil menunggu society kita jadi lebih inklusif, mungkin kita bisa mendorong industri dan brand untuk terus progresif ke arah sana. Kan semua orang berhak ngerasa cakep, semua orang berhak ngerasa aman.